Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, para sahabat, kolega, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada. Cukup lama ya saya tidak mengupload video karena satu hal, karena kerjaan juga, atau juga karena kondisi terkait pekerjaan, terkait dengan kondisi domestik dan lain sebagainya, sehingga ya agak cukup berselang waktu yang lama saya tidak mengupload video. Kali ini saya akan berbicara tentang wajah. Kita punya wajah, Anda punya wajah, sahabat kita punya wajah, teman kita punya wajah, polisi punya wajahnya sendiri, guru punya wajahnya sendiri, orang tua punya wajahnya sendiri, anak-anak punya wajahnya sendiri. Jadi kita punya wajah, dan wajah sebenarnya mempunyai cara kerja tertentu yang spesifik, yang cara kita membaca wajah seseorang itu bisa ditentukan oleh karena dari budayanya, dari kondisi internal, psikologis, sosiologisnya, nilai-nilai keyakinannya, asumsi-asumsi yang dia miliki, sehingga kita berusaha memahami wajah orang lain melalui cara kerja wajah itu sendiri. Jadi ada wajah yang sangar, ada wajah yang santun, ada wajah yang jujur, ada wajah yang manipulatif, ada wajah yang kejam, dan ada wajah yang lembut. Semua tadi menggambarkan satu keadaan bagaimana wajah itu disajikan, bagaimana wajah itu dipresentasikan kepada orang lain, sehingga di dalam kita berelasi atau berinteraksi dengan orang lain sebenarnya tidak bisa dilepaskan juga dari cara kita menjaga, merawat wajah kita, menyelamatkan wajah orang lain dengan cara tidak mempermalukannya atau tidak menipunya dengan wajah-wajah kepalsuan atau topeng-topeng wajah yang menutupi keaslian dari diri kita. Nah, dalam komunikasi ketika kita berbicara tentang wajah, ya, sebenarnya wajah ini sekali lagi ada mekanisme kerja yang sepatutnya kita sebagai orang yang setiap hari berkomunikasi perlu memperhatikan wajah-wajah orang lain. Di dalam wajah itu ada harkat dan martabat, ada sinar dan ada aura yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, jagalah wajah orang lain tadi. Jangan kita permalukan. Perhatikan wajahnya, apakah ia wajah yang bergembira dengan keberadaan kita atau wajah yang sebenarnya menolak keberadaan kita. Apakah wajahnya wajah yang jujur ataukah wajahnya adalah wajah yang menipu? Karena kalau kita mau memperhatikan kerja wajah ini, maka kita akan mendapatkan satu pengetahuan dan pemahaman yang menarik tentang wajah-wajah yang direpresentasikan atau yang dipresentasikan dari setiap orang. Ada prinsip-prinsip komunikasi agar di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita diperintahkan atau disarankan untuk memperhatikan wajah atau muka orang lain tadi. Selain kita tentu saja menjaga muka kita, menjaga wajah kita, tetapi kita juga perlu menjaga dan menghormati muka orang lain tadi. Nah, misalnya karena setiap diri setiap orang itu mempunyai wajah dan muka masing-masing.
Harkat dan martabat yang terlihat dari muka dan wajah seorang pejabat tentu berbeda dengan harkat dan martabat muka seorang pedagang. Wajah dan harkat martabat barangkali lebih sensitif seorang politisi dibandingkan seorang guru SD. Maka dengan siapapun kita berkomunikasi, patut rasanya untuk mempertimbangkan wajah-wajah semacam itu. Kita rasanya tidak pantas sebagai orang timur, sebagai orang Indonesia yang mempunyai kepekaan sosial, mempunyai sikap tenggang rasa, tepo seliro, empati, tidak memperhatikan bagaimana mekanisme wajah dalam proses-proses komunikasi dan proses-proses berinteraksi dengan orang lain. Nah, keberhasilan komunikasi salah satunya juga ditentukan oleh cara kita memahami wajah dan muka seseorang. Ya, kalau dia mukanya adalah muka pejabat, ya hormatilah harkat dan martabatnya sebagai pejabat. Kalau dia sebagai seorang petani, hormatilah harkat dan martabat menjaga mukanya sebagai seorang petani. Tidak boleh misalnya kita merendahkan muka orang lain, karena setiap muka itu mempunyai harkat dan martabat sendiri. Dia menjaga mukanya, menjaga harkat martabatnya melalui representasi dan penyajian muka yang kita miliki tadi. Nah, oleh karena itu berwajah ceria, berwajah bahagia, berwajah senyum, berwajah ramah, berwajah tidak merendahkan orang lain, itu adalah wajah-wajah yang mencirikan keutamaan dari seseorang. Tapi kalau wajah-wajah yang ditampilkan adalah wajah-wajah yang menipu, wajah-wajah yang berdusta, wajah-wajah yang palsu yang disajikan di dalam interaksi dengan orang lain, maka wajah-wajah semacam itu tidak memberikan keutamaan bagi dirinya, justru hanya memperlihatkan buruknya kerja wajah yang dia miliki. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang wajah ini, wajah itu sebagai sesuatu yang unik. Ada cahaya wajah, ada aura wajah, ada sinar wajah yang memancar dari wajah kita. Semua tadi memberikan sebuah kesan, memberikan sebuah gambaran citra bagi orang lain dan bagi diri kita, bagaimana sesungguhnya kondisi psikologis, keyakinan kita, kondisi sosiologis, dan bagaimana kondisi kewarasan kita di dalam perjalanan kehidupan yang kita alami. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, di dalam agama wajah yang ceria, wajah yang bergembira, wajah yang memberikan senyuman kepada orang lain, wajah yang menghargai orang lain, yang tidak merendahkan orang lain, adalah wajah-wajah yang selamat, wajah-wajah yang memberikan aura positif, wajah-wajah yang dengan cara semacam itu sebenarnya telah bersodakoh kepada orang lain. Senyum misalnya merupakan mekanisme yang terjadi pada wajah, adalah sebagai sebuah sodakoh. Pandangan mata yang mesum adalah mekanisme wajah yang buruk, dan itu menjadi sebab kecelakaan dan penyesalan bagi orang tadi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya kira siapapun profesi, pekerjaan, latar belakang, pemahaman tentang kerja wajah ini menjadi penting untuk kita pahami, kita ketahui, supaya di dalam kehidupan kita
dalam cara kita berteman, dalam cara kita bernegosiasi, dalam cara kita bertetangga, dalam cara kita membangun komunikasi dan relasi dengan orang lain. Senantiasa kita selalu memperhatikan wajah tadi. Kita jaga wajah kita rawat wajah kita jaga wajah orang lain, kita hormati wajah orang lain. Janganlah kita melanggar, memperlakukan wajah atau muka diri kita, melanggar atau memperlakukan wajah atau muka orang lain dengan cara-cara yang tidak simpatik, dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga di dalam interaksi komunikasi dengan orang lain ya seharusnya bisa berhasil, tetapi justru menimbulkan kesalahpahaman, emosi, kemarahan, ketidakpercayaan. Karena apa? Karena wajah yang kita sajikan bukanlah wajah yang sebenarnya, bukan wajah yang menggambarkan kejujuran, bukan wajah yang menggambarkan kebersihan diri, tetapi wajah-wajah yang kita sajikan adalah wajah-wajah yang penuh kemarahan, wajah-wajah yang penuh kebohongan, wajah-wajah yang kejam, wajah-wajah yang bengis, wajah-wajah yang merendahkan orang lain. Saya kira bagian penting, bagian krusial dari pembicaraan semacam ini adalah bagaimana kita mengelola wajah kita, merawat wajah kita, menjaga wajah kita, dan sekaligus bagaimana kita menjaga, merawat wajah atau muka orang lain. Inilah sekelumit pembicaraan singkat sedikit setelah lama saya vakum tidak mengupload video yang berkaitan dengan tema-tema komunikasi. Kali ini tema ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola wajah ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan prinsip agama, khususnya dalam agama Islam, senyum itu sedekah. Sedangkan senyum itu adalah mekanisme wajah. Memandang mesum itu adalah kemaksiatan. Memandang mesum itu sebagai mekanisme wajah. Memandang dengan meremehkan orang lain itu mekanisme wajah. Mengeritkan dahi, memincingkan mata, menghela napas, tersenyum, tertawa, melebarkan muka ya karena tersenyum, atau sinis, semua sebenarnya tergambar di dalam wajah-wajah kita. Hal-hal semacam itu bisa kita rasakan, bisa kita tangkap, meskipun kadang-kadang secara objektif, secara material tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang, tetapi sebenarnya hal-hal semacam ini bisa kita rasakan. Dan kalau itu terjadi terkait dengan wajah-wajah yang kemudian meremehkan kita, wajah-wajah kejam, wajah-wajah penipu, wajah-wajah pendusta yang kemudian melanggar atau mempermalukan wajah kita di depan orang lain, maka sakitnya melebihi apabila kita dipukul oleh seseorang, karena sakitnya itu ada di hati kita dan kita merasakannya sebagai sebuah bekasan yang menyayat. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, sekelumit pembicaraan tentang wajah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua di dalam memahami mekanisme dan kerja wajah, sehingga kita tahu wajah kita. Jagalah wajah kita sebagai wajah yang punya aura bersih, wajah yang bening, wajah yang jujur, wajah yang tersenyum, wajah yang bergembira, bukan wajah-wajah yang kejam, wajah-wajah yang bengis, wajah-wajah yang tidak mempunyai rasa belas kasihan, wajah-wajah yang palsu dengan topeng-topeng yang dikenakannya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.